Tapi anehnya setelah selesai melaksanakan sholat berjamaah, mereka menghilang. Dan saat Mbah Warijan menanyakan ke makmum lainnya, mereka tidak melihat ada warga lain selain mereka yang ikut dalam sholat tersebut. Selamat pagi, siang, sore, malam. Masih di edisi kali ini. Di cerita sebelumnya kita menceritakan tentang salah satu toko elektronik terkenal di Jalan Kemang Raya. Betul. Yang ternyata ada gangguannya juga. Ya, kita mau nyapa lagi. Mungkin ada yang di episode ini baru nonton, yang lagi beres kerjaan atau yang lagi istirahat gitu. Semoga teman Kliwon sehat selalu, amin. Dan sukses dalam hal apapun, Amin. let's go. Yuk, kita masuk ke cerita dari teman Kliwon. Dari mana nih? Ntar lu. Wah, ini saya baru dapetin nih. Ini datangnya dari Gunung Kuncung. Gunung Kuncung. Oke. Gunung Kuncung di Tulungagung. Cakep, malah pantun. Halo, assalamualaikum Bang Bimo, Bang Danu, dan semua teman Kliwon sekalian. Perkenalkan, nama saya Galuh dari Kabupaten Tulungagung. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan salah satu cerita horor dan pengalaman supranatural yang pernah saya alami di persawahan sekitar daerah kampung saya. Sedangkan cerita horor ini saya dapatkan dari kakek saya sendiri, karena cerita ini berlatar di tahun 80 90-an. Oh, oke. Jadi izin sorry ya. Jadi ini ceritanya datang dari kakeknya nih teman Kliwon ya. Sebelum masuk ke dalam cerita, saya ingin menceritakan dulu persawahan di daerah saya ini yang cukup unik. Karena di tengah hamparan persawahan yang luas, ada dua bukit yang berjajar dari selatan ke utara. Dan warga sekitar menyebutnya Gunung Kuncung. Di gunung ini sudah terkenal akan kemistisannya. Banyak kejadian di luar akal yang sering terjadi di tempat ini. Salah satunya dulu pernah ada orang-orang kalap. Orang-orang kalap ini adalah orang yang masuk atau hilang ke dimensi lain. Dan setelah ditemukan, orang tersebut terlihat linglung dan bercerita bahwa tadi dia masuk ke dalam istana, dan di istana tersebut dia diberi makan, juga dilayani layaknya tamu. Singkatnya, dia bercerita diantarkan pulang naik kereta kuda, padahal warga menemukannya di tengah sawah saat sore hari. Jadi, dua bukit ini berjajar lurus seperti angka 8. Dan di bagian selatan atau lebih tepatnya bukit yang pertama itu digunakan sebagai makam umum untuk warga sekitar. Dan bukit kedua atau bagian utara hanya bebatuan dan pepohonannya saja. Di tempat inilah kejadian mistis yang kakek saya ceritakan. Jadi dulu sekitar tahun 80-90-an pernah ada perusahaan marmer yang melakukan penambangan atau pengolahan marmer di bukit ini. Karena batu di bukit kedua ini katanya sangat bagus bila diolah menjadi marmer, dan memang batu di bukit ini memiliki warna putih juga corak merah muda yang indah. Jadi batu-batunya tuh ada bercorak merah muda lah. Akhirnya dilakukanlah penambangan batu di bukit ini. Tetapi setiap hari sering terjadi gangguan yang dialami oleh para pekerja yang mengakibatkan banyaknya pekerja yang keluar dan tidak betah bekerja di perusahaan tersebut. Padahal dari pihak perusahaan sudah melakukan ritual yang diwakilkan ke orang pintar yang sudah terkenal kesaktiannya di kalangan masyarakat sini. Karena banyaknya karyawan yang selalu keluar, maka lowongan pekerjaan selalu dibuka bagi siapapun yang mau bekerja di tempat ini. Tetapi banyak dari warga sekitar yang enggan bekerja di tempat ini, dikarenakan sudah mengetahui keangkeran tempat tersebut. Kakekku juga bercerita, dulu ada kerabatnya yang ingin bekerja di tempat tersebut. Walaupun sudah dilarang, tetapi saudara kakekku tersebut tetap nekat ingin bekerja di tempat itu, karena gaji di tempat itu tergolong tinggi. Dan waktu itu lowongan pekerjaan di daerah desa sangat sedikit. Singkatnya, setelah beberapa hari bekerja di situ, beliau mulai mendapat gangguan dari penunggu tempat itu. Puncaknya yang menyebabkan beliau keluar dari tempat tersebut adalah saat itu dia dan beberapa temannya sedang melakukan pemotongan batu untuk diolah menjadi marmer.
Setelah batu itu terbelah, alangkah terkejutnya beliau karena melihat ada seekor ular weling yang berada di dalam batu tersebut. Padahal batu tersebut tanpa lubang dan bentuk ular tersebut gak wajar. Karena walaupun tubuhnya besar, ular tersebut sangat pendek. Ada lagi cerita dari warga yang tinggal kurang lebih 500 meter di barat gunung tersebut. Sebut saja beliau Mbah Warijan lah, karena ini inisialnya W. Mbah Warijan adalah warga asli daerah tersebut. Beliau bisa dibilang orang yang terpandang di daerah itu karena beliau memiliki musola di dekat rumahnya. Jadi waktu itu beliau didatangi beberapa orang yang ingin ikut sholat subuh di musolanya. Mereka bertanya dan meminta izin kepada Mbah Warijan dengan sopan, juga dengan bahasa Jawa Kromo. Mbah Warijan pun memperbolehkan dan bertanya dari mana asal orang tersebut. Karena Mbah Warijan merasa asing dengan mereka. Mereka pun menjawab berasal dari bukit itu. Dan mereka menjelaskan bahwa rumah dan tempat beribadah mereka dirusak. Padahal mereka sudah memilih tinggal jauh dari pemukiman warga dan tidak pernah mengganggu atau mengusik warga. Karena mendengar jawaban mereka, Mbah Warijan pun mengetahui bahwa yang di hadapannya bukanlah manusia. Beliau pun segera melakukan azan. Dan datanglah beberapa keluarga juga tetangga terdekat Mbah Warijan yang ikut melakukan sholat subuh. Tapi anehnya setelah selesai melaksanakan sholat berjamaah, mereka menghilang. Dan saat Mbah Warijan menanyakan ke makmum lainnya, mereka tidak melihat ada warga lain selain mereka yang ikut dalam sholat tersebut. Dan disitulah Mbah Warijan menjelaskan bahwa tadi ada beberapa orang yang ikut sholat dan berasal dari bukit tersebut. Maka dari itu menyebarlah kejadian tersebut di kalangan masyarakat dusun saya. Singkat cerita, perusahaan ini pun akhirnya tutup setelah semua bos atau petinggi perusahaan tersebut beserta semua keturunannya meninggal dunia secara tidak wajar. Tidak luput juga beberapa orang pintar yang membantu perusahaan tersebut juga meninggal secara tidak wajar. Akhirnya sampai sekarang bukit tersebut masih ada. Dan tidak ada yang berani untuk ngambil batunya lagi. Mungkin hanya itu saja beberapa cerita dari bukit tersebut. Sebenarnya masih banyak lagi cerita horor tentang bukit tersebut. Oh ya, saya juga mengalami pengalaman supranatural di sawah dekat bukit itu. Sawah milik kakek saya berada di sebelah barat bukit tersebut. Lebih tepatnya di baratnya jalan yang memisahkan bukit 1 dan 2. Warga menyebutnya Ngelengkeh, perbatasan antara bukit 1 dan bukit 2. Jadi ceritanya, waktu itu sudah sekitar pukul 5 sore. Karena cahaya matahari masih cukup terang, aku dan adikku berinisiatif menyelesaikan pemupukan tersebut dan menyuruh kakekku untuk pulang terlebih dahulu karena tanaman jagung yang belum terpupuk tinggal beberapa baris saja. Nanggung menurutku bila besok harus kembali lagi untuk menyelesaikannya. Aku pun melanjutkan pemupukan tanpa memperhatikan kakekku pulang. Sawah kakekku ini bentuknya persegi panjang yang menghadap dari timur ke barat yang panjangnya kurang lebih 100 meter. Waktu aku sedang nyebarin pupuk ke bawah setiap tanaman ini, saat akan sampai ujung barat, karena kami memulai dari ujung timur, aku bertemu sosok yang sama persis dengan adikku di depanku. Sedang nyebarin pupuk juga saat itu. Aku gak merasa aneh, karena memang dari tadi aku tidak memperhatikan adikku itu. Dan sosok itu tiba-tiba bertanya padaku, "Mas, aku sing endi?" "Oh, mas aku sing endi? Mas aku yang mana?" Maksudnya bertanya baris jagung mana yang harus ia pupuk. Oh, "Mas aku sing endi?" Maksudnya mas aku yang mana nih gitu. Yeah. Maksudnya ya. Sontak aku pun kesel. Lah kan kita udah memupuk dari awal bareng-bareng. Kalau dia di kananku, selanjutnya dia akan mupuk baris di kiriku yang belum terpupuk. Dan juga kan kelihatan ada pupuk di bawah tanaman jagung yang sudah disebarin pupuk dan belum. Sambil berbicara agak lantang, aku menjelaskan ke sosok adikku tersebut.
Aku langsung ke bahasa Indonesia aja guys. Kamu ini gimana toh, Tang? Kalau aku sini, ya kamu yang sana. Sambil menunjuk baris jagung yang harus dipupuk adikku. Setelah aku jelaskan tanpa memperhatikan lagi, aku melanjutkan memupuk ke arah barat ke ujung tanaman jagung ini. Sesampainya di ujung, aku pun berjalan ke arah timur tanpa memupuk. Karena pupuk di timbaku tinggal sedikit. Daripada berhenti di tengah jalan, aku milih untuk ngambil pupuk dulu dan memulainya dari timur lagi. Jadi set dari sana, mulainya dari sini, dari dia tempat ngambil gitu. Anehnya, di perjalanan ke timur, aku tidak melihat adikku dan juga tidak ada bekas pupuk di bawah barisan tanaman jagung yang seharusnya dipupuk adikku itu. Padahal tadi aku melihat dengan jelas bahwa pupuk di timba adikku masih penuh. Setelah sampai di ujung timur, aku kaget adikku sedang duduk di samping karung pupuk dan aku pun langsung bertanya, "Loh, kamu kok di sini?" Adikku pun menjawab, "Dari tadi aku di sini, Mas. Belum pupuk. Lah kamu aku panggil-panggil nggak ngejawab." Kurang ajar juga nih adik nih. Ngongkang aja dipupuk. Jadi sejak kakekku pulang, adikku tuh belum ikut mupuk. Karena dia bawain wadah bekas bekal yang sudah kosong untuk dibawa pulang kakekku. Dan nunggu aku duduk di samping karung pupuk. Si dianya nih adiknya. Nungguin dia. Setelah mendengar penjelasan adikku, tanpa pikir panjang aku langsung mengajak adikku buat segera pulang dan meninggalkan timba beserta pupuk di tempat tersebut karena tiba-tiba aku merasa merinding. Saat perjalanan pulang, adikku tanya, "Kenapa kok tiba-tiba ngajak pulang?" Aku jelasin ke dia kejadian yang aku alami di sebelah barat tadi dan ngajaknya untuk menyelesaikan pemupukan besok siang aja setelah dia pulang sekolah. Setelah sampai di rumah, aku menceritakan kejadian tersebut ke kakekku dan dia hanya tersenyum sambil bilang, "Itu berarti disuruh pulang." Dan kata beliau, sudah banyak orang-orang yang ngalamin kejadian seperti itu di sekitar tempat tersebut. Sekian Bang Bimo dan Bang Danu cerita dari saya. Mohon maaf kalau kepanjangan dan sulit dipahami. Browsing aja di Gmap biar lebih jelas bentuk bukit ini. Gunung Kuncung, Tulungagung. Semoga PMK makin sukses, maju terus, diberikan kesehatan, rezeki yang lancar untuk kalian semua. Amin. Amin. Tulungagung, respect. Mantap. Tulungagung belum tidur. Solo belum tidur. Ya, ada tempe benguk. Ini Sian nggak usah diulangin. lemes banget mulutnya lemes. Nggak usah diulangin Bocah. dong. Kasar banget. Iya. Tadi tuh kan gue sempet cari si Gunung Kuncung ini. Jadi yang dimaksud dalam cerita ini kan yang di Tulungagung. Ya. Jadi ada juga yang di Jombang. Gitu. Jadi nama Gunung Kuncung ini kayaknya ada 3 tempat deh yang namanya Gunung Kuncung. Tapi Gunung Kuncung Tulungagung nggak lo cari? Ada. Ada kan? Ada. Jadi Gunung Kuncung yang di Tulungagung itu kayak bukit tadi tuh yang dia ceritain. Kalau yang di Jombang itu gunung dan punya punya nilai historis. Dulunya katanya peninggalan ada satu situs gitu, situs Gunung Kuncung peninggalan dari Majapahit. Gitu. Nah, kalau yang di cerita ini tadi ada 3 kejadian berarti ya. Ya. Pertama itu yang teman kakeknya kerja di perusahaan marmer. Pokoknya sebenarnya cuma 2. Yang satu all about si gunung sampai kejadian sholat tadi. Yang satu lagi ya ini Pengalaman dia gitu. Kalau pengalaman kakeknya kan betapa sakralnya si gunung ini ya gitu ya. Sampai akhirnya warga ditegur lewat Simbah Warijan tadi. Tempat ibadah kita dirusak. Serem banget tahu itu. Tadi gue merinding denger itu. Iya. Akhirnya dia sadar kalau yang lagi ngobrol sama dia tuh bukan manusia nih, anjir. Iya. Pada mau sholat lagi. Tapi kan orang dulu keren. Udah tahu aja gitu. Silakan gitu. Langsung ajan, bro. Iya. Langsung ajan manggil warga yang lain. Iya. Sih datang lah. Lu ngeliat gak? Enggak. Oh ya udah. Beneran bukan orang. Udah notice. Terus kejadian yang pertama, katanya dulu tuh pabrik marmer ya.
Batu-batu alam gitu lah ya. Sorry gue potong. Jadi gue baru tadi pagi ngelihat di YouTube bagaimana proses marmer itu diambil dari bumi. Buset Pak, itu batu. Itu marmer bukan? Marmer. Beneran marmer. Iya. Soalnya gue juga lihat yang di ini gini kan, di cak 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 terus jatuh kan, brak. Oh bukan. Oh beda. Itu kan yang dipukul-pukul. Pakai dalam tanah. Oh, enggak. Pakai kayak eskavator. Gua bukan itunya sih. Gua bukan ke prosesnya. Tapi itu setelah di karikatur, palanya gede ya. Dikartunin. Setelah dikartunin gitu, maksudnya dianimasiin. Anaknya Ronaldo tuh kartunin. Wah, kartunis, martunis. Si marmer tuh sampai bawah gitu. Diambil sama orang, dijadiin lantai. Kenapa nggak tinggal di situ aja? Nih lantai gua marmer. Tapi ya kan? Tinggal di daerah pertambangan ya. Iya, ayo nih. Lu lihat nggak? Ubin gue mahal banget nih. Nah, masih sebongkah-bongkah. Itu yang tadi gue lihat. Jadi beneran satu sepetak gede gitu, kayak kapur lah ibaratnya. Cuman itu dia ada patternnya langsung dari alam gitu. Ya, jadi ternyata selalu ini ya nggak betah lah para karyawannya di sana. Sampai ada tanda-tanda ular weling nih kan kayak gini ya, ular weling ya. Wuling Cortez. Wuling. Oh sorry. Masuk tuh placement. Jadi gede, pendek tapi gede. Mengingatkan kepada ular seseorang. Yang begitu bantet. Iya banyak. Maksudnya ular bantet. Ular bantet gitu tuh banyak. Dan emang biasanya bahaya. Iya kan? Soalnya dia nggak bahaya. Nggak gigit. Apa ya? Nyembur. Gonggong gitu. Apa sih? Dia memang nggak bisa ngelilit, tapi bisa nyembur. Si ular bantet gini, ini. Pertanyaan gua, ular matok apa gigit? Dipatok ular. Nah, sebenarnya ya bisa dua-duanya karena kan dipatok terus digigit. Iya, bisa dua-duanya. Kan nggak mungkin dia kan punya taring. Nggak mungkin dipatok terus ngemut ya. Iya, kan nggak mungkin matok. Gitu cuma nyium. Kagak, itu mah nggak ngancem. Gini, lah itu nggak tahu umur ular. Kalau udah lansia, lah giginya nggak ada. Ya ngelamut dia. Iya nggak bisa gigit. Ngelamut itu doang. Nah ini ular lansia nih Pak. Nah tuh lihat tuh. Ngapain? Matok sih matok kenceng. Tak blekak. Belum ya. Kagak ada taring. Ya ngempos begitu taring. Nggak ada bisanya. Kan udah lansia kita nggak tahu. Iya. Iya. Dia udah nggak berbisa dia. Nggak bisa. Galak mah tetap galak. Lansia mah galak-galak Pak. Sensian. Iya apalagi jangan digoda. Nah yang terakhir adalah kejadian di kebun jagung. Kebun jagung. Ya kan karena sawahnya waktu itu dijadikan kebun jagung. Panjang tuh 100 meter tuh. Persegi apa panjang doang tuh? Banyak persegi panjang kan. Persegi panjang gitu. Dia ngelihat sosok adeknya, adeknya dalam tanda kutip. Mas aku yang di mas itu. Bingung. Mas, gue yang mana nih berarti gitu ya? Sono lah lu yang kiri, kalau gue yang kanan lu yang kiri. Iya. Udah jalan, ternyata adeknya dari tadi kagak kemana-mana. Dan kejadian seperti ini tuh serem anjir. Terjadi di orang-orang yang tidak menyangka kalau itu bukan kan di kondisi capek mungkin gitu ya. Lagi mupuk. Iya. Dan ternyata itu pertanda dan udah sering. Jadi buat teman-teman, kalau ada teman kerja kamu yang linglung, bisa jadi itu bukan teman kamu. Itu pertanda untuk kamu udah selesai, jangan lembur. Pulang. Biasanya banyak di agensi tuh orang linglung begitu tuh. Coba aja ditonjok dulu. Nah, kalau emang gitu, wah nih orang beneran. Coba incar gini. Gitu. Kalau dia dongo gitu ya. Apa sih Bang? Meleng. Kalau dia meleng gitu ya. Nih gimana sih ngisi Excelnya? Lah kan kalau gue ini lo ini gitu. Nah itu pulang deh. Itu pertanda berarti. Di kantoran buat yang di Jakarta, kota-kota besar gitu. Kalau ada teman kerja kamu yang meleng kayak begitu, itu berarti pertanda kamu harus istirahat dan pulang. Atau bisa juga kurang insentif aja kantornya. Jadi warganya pada nggak antusias tuh kerja. Tapi kayak gitu anak muda Cil, Cil lagi ngerekam gini aja tuh, lihat. Ya Allah. Mupuk jagung, generasi muda. Ini fermentasi jagung. Tungbes, tungsar. Itu lagi keluar. Tapi kalau cuma 100 meter ya,
Harusnya bisa nih sprinter Usain Bolt gitu, cepet mupuknya Pak. Kenapa Usain Bolt nggak jadi peternak jagung aja? Nah, petani jagung. Pemupuk Ya, jagung. petani jagung. Dia tinggal bawa begini, Wih. selesai. Nggak pakai traktor tuh, nggak laku. Iya, nggak ketemu nih makhluk-makhluk goib yang ngingetin gini, nggak kepake. Ada juga yang disangka makhluk gaib yang Usain Bolt. Ih, cepet banget ya. Gitu. Tadi pas saya ngeliat Pak, Mau mupuk kok Sosok. begini ya? saya dia saat melayang. Mau ngapain Ready. sih? Di sini udah ada timbaan pupuk. Set, tuh. go, Tar. dar. Gitu. Pade-pade sono kaget. Tadi Pak ya saya ngelihat Pak, ada sosok hitam Pak, agak ke kuning-kuningan gitu Pak, kuning hijau gitu loh Pak. Cepet, bus gitu Pak. Wah, tapi ajaib ya Pak ya, itu jagung kepupuk semua Pak. Ya itu saya hire dia nih. Usain Bolt pakai baju Jamaika ya. Iya kan tadi. Duduk sama rata berdiri. Salah nih gua liriknya. Bener ya, duduk sama rata Nggak tahu gua. berdiri tanpa raja gitu, ada tuh. Nggak tahu. Ya gitulah. Jadi memang Usain Bolt masih orang ada. Tulungagung. Coba orang Tulungagung komen di bawah sini, Ah. apakah memang masih sampai detik ini kesakralan Gunung Kuncung itu masih ada di daerah kalian gitu ya, sakralnya, atau mungkin atau mungkin sekarang ada ritual sedekah bumi kah atau apa gitu yang biasanya terjadi di pantai-pantai nelayan gitu ya, Atau mungkin tempat-tempat- masih ada ini bekas-bekas pabrik yang tadi dibahas yang udah tutup kan? Mm-mm. Siapa tahu masih ada tuh bekas-bekasnya sama satu pernah beroperasi. ternyata cerita ini meninggalkan kisah tragis ya. Oh, Mati semua Pak, nggak wajar. nah itu Sampai orang pinternya yang bantu buat mati juga, mati juga nggak wajar kan. mati. Iya. Ya itu yang kita harus konfirmasi tuh ke warga situ. Nah itu Pernah nggak? Tapi udah lama banget nih ya, 80-an 90. ya Berarti yang cerita ke kita juga udah cukup senior ya berarti ya. ya Masih harusnya ngalamin heeh. Masih mupuk jagung. Iya, di tahun segitu. Taunya komen, enggak Mas, ini juga saya sambil dengerin PMK sambil mupuk. Sambil mupuk jagung. Kalau speakernya Bose, nggak ada yang tahu. Pakai AirPod Pro. Nggak ada yang Boleh tahu. mupuk katanya. Ente kerja di kantoran, gue mupuk. Saya sekarang mupuk kripto katanya. Sama reksadana. Saya mupuk investasi, you know. Oke lah, warga Tulungagung, silakan komen. Ya. Oke, kita ketemu di video berikutnya. Bye bye.